Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Dosa Kita Semua bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Anak itu tidak banyak waktu untuk segera saja mengangguk. Kau akan menyesal, Rom. Kau akan ketemu dengan lelaki di tengah jalan yang lebih nakal dari cucuku yang memegang anumu itu. Lalu kau akhirnya datang ke sini lagi. Percayalah, kau datang ke sini lagi di lain kali. Aku peringatkan kepadamu bahwa ini kota. Oleh kata-kata mengancam itulah Romlah makin yakin bahwa jiwanya telah diperas. Ia bukan makin lunak pada niatnya untuknya dari situ, malah sebaliknya. Ia makin yakin untuk terbang dari sana. Kemana saja. Dia keluar dari halaman rumah itu dalam tangisan yang menguak, dan ia dengar ada dua orang lelaki menegurnya, tetapi ia terus berlalu. Seorang lelaki lewat dan melihat perempuan itu serta anaknya ikut menangis terhenti. Ia ditegur oleh lelaki itu dengan suara yang tidak meragukan. Hati nurani perempuan dalam tuturan panca inderanya segera bisa menjamah dengan tangan angin yang berhembus ke hatinya. Siapakah yang harus diladeni dan yang bukan? Kalau yang akan diladeninya itu benar-benar mencarkan kekuatan gaib dari lubuk hati pula. Romlah mengangkat kepala. Seorang lelaki. Kamu datang dari rumah itu? Ya, Tuan, sahut Romlah. Jangan panggil saya Tuan, saya Pak Kapten. Ya, Pak Kapten, sahut Romlah mengikuti. Sekarang kita pemirsa beralih kepada Wahab. Waktu itu saya sedang bergila-gilaan, perang sudah selesai, pikir saya, apalagi. Bayangkan saja, Tuan Berek Kandila seorang anak muda pulang bertempur, keluarga lenyap kecuali keponakan saya yang ketika itu masih berumur 12 tahun selamat. Dialah yang saya tunggu sekarang ini. Sudah jam berapa? Jadi ini pemirsa alurnya ya, alur mundur. Masih menceritakan tentang Wahab. Wajah kapten kapal Berek Kandila ketika itu samar-samar di balik botol-botol bir dan tangannya menjulur menunjukkan arlojinya. Lewat jam 10, tanya Wahab celaka. Kapten itu dengan kepala lunglai mengangguk-angguk. Jam 10 lewat, ulah Wahab celaka. Ya, sahut Berek. Jam 10 lewat. Jangan ragu-ragu, ini jam Merk Portis. Kenapa? Ada janji? Iya, sahut Wahab. Ah, Pak Reik, jangan peduli janji dengan keponakan. Kalau janji dengan perempuan, boleh juga. Tetapi tentu pemilik hotel Arab ini tidak akan membiarkan perempuan ilegal masuk. Bukan, sampai mana cerita engkau tadi? Bukankah di Durian Payung? Lantas perempuan itu kemudian jadi piaraanmu, bukan? Mulanya Wahab mengira perkataan-perkataan lancang itu dikarenakan sudah mabuknya kapten kapal itu. Tetapi tidak, ternyata tidak. Ingatannya masih segar, rupa-rupanya mendengarkan kisah yang diceritakannya tadi. Sehingga kapten itu masih hafal nama-nama tempat kisah itu terjadi. Teruslah ceritakan, teruslah. Kenapa mesti malu-malu sama saya? Perasaan aneh ingin menyimpan suatu rahasia mendekati dada Wahab ketika itu, karena memang benar bahwa mulanya ia memelihara perempuan itu, tetapi sececah pun tidak disentuhnya kulit wanita itu. Apalagi lebih dari itu, tidak. Pendidikan keagamaan yang sedikit melekat di hatinya setidak-tidaknya mengganggu setan-setan jahil yang akan berkuasa pada setiap rangsang sum-sumnya.
Tenaga kelaki-lakiannya dikuasainya baik-baik sehingga pada suatu kali ia rupa-rupanya tak bisa membendung arus yang menempa-nempa dadanya. Malam itu hujan deras sekali di luar ketika Wahab sama sekali mencoba melenyapkan pikiran-pikiran jahat dari kepalanya. Dibawanya sebungkus rokok dan ia duduk-duduk di ruang tengah. 2 batang rokok habis memenuhi asbak. Tapi pikiran itu bukan lenyap, bahkan melonjak-lonjak ke ubun-ubun, terus bergerak ke bawah. Romlah perempuan itu bersama anak perempuannya Suramah sedang di gudang belakang sebagai kamar mereka, terutama kamar Romlah yang paling selamat. Wahab batuk-batuk pada pertengahan batang rokok ketiga ketika dadanya berdebar. Didengarnya pintu gudang belakang terbuka dan Wahab bertindak seakan-akan menutup kupingnya, tidak mendengar suara itu. Tetapi setelahnya mendengar juga bunyi gelas, bunyi air yang dituangkan, kemudian bunyi telapak kaki dengan terompah yang kian mendekat. Setan, 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 pergilah kau jauh-jauh. Pak Wahab, batuk. Wahab menoleh Romlah. Iya. Romlah berjalan maju membawa segelas air yang putih bersih dan di dasar tampak kumpulan kapur sirih sedang turun. Gelas itu ditaruhnya di meja. Kalau sudah bening, minumlah air itu Pak Wahab, kata Romlah. Perempuan itu tanpa prasangka membalikan badannya dan berjalan ke tempat dia tadi datang. Wahab cuma melihat bagian tubuh belakang Romlah ketika itu. Rom, kata Wahab tersendat di leher. Seharusnya aku tak ucapkan kata-kata ini. Seharusnya aku tentu akan berdosa. Setan, setan. Perempuan itu membalikkan tubuhnya. Kini kelihatan bagian depan tubuh wanita itu. Setan, setan. Mengapa aku sekarang terdiam? Perempuan itu menunggu. Ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Wahab, tetapi ia melihat mata Wahab rupa-rupanya. Wahab melihat dan Romlah pun menunduk. Dan Wahab juga tahu mengapa Romlah justru menunduk, dan ia panggil lagi nama Romlah sekali lagi. Dan ketika matanya melihat mata Romlah, ia berdiri, dan Romlah juga masih berdiri. Dan ia melihat Wahab datang mendekat kepadanya. Badan Romlah dingin sekujurnya dengan takut. Ia diam saja. Tetapi ketika ia merasakan tangan Wahab dengan kepanasan yang ganjil, ia cuma bisa berbisik, "Jangan." Kenapa? Anakku Suramah. Kau takut? Ya, aku takut. Apa yang kau takutkan? Pak Wahab, aku takut Pak Wahab. Jangan Pak Wahab. Aku kan tidak apa-apa. Lepaskan Pak Wahab. Aku bukan harimau, jangan takut. Aku takut si Suramah terbangun. Perempuan itu yang tadi sekujur dirinya dingin kini menjadi hangat dan dipandangnya Wahab berani. Aku mau, asal kita kawin lebih dahulu. Kawin? Wahab gelisah karena perkataan itu selalu memburunya selama ini, sebab perkataan itu membawa sebuah beban di bahu seorang lelaki, yaitu tanggung jawab. Ya, kawin. Aku mau menyerah bagaimana saja, asal setelah kembali dari rumah penghulu. Sekarang tidurlah Pak Wahab. Romlah semakin jauh, mundur, dan setan-setan yang tadi mendesaki denyut napas Wahab sekarang menyeraki dirinya dengan ketawa mengejek, dan Wahab malu dan badannya pun dingin. Air kapur di gelas sudah dingin, batuknya datang diminum air itu, dadanya merasa nyaman dan hatinya kini merasa aman. Untuk pertama kali ia gagal. Tetapi seperti api dalam sekam yang tidak akan mati sama sekali jika tidak dipadamkan sama sekali, maka nyala yang lebih besar akan datang suatu ketika, seperti sebuah tagihan utang yang belum dilunasi. Dan biasanya setiap utang perlu mendapat pelunasan jika yang berutang tidak pergi ngacir. Dan Wahab tidak ngacir dan penagih-penagih datang. Ketika itu ia pulang larut malam tanpa sengaja, dan memang selamanya penagih-penagih utang didatangnya tiba-tiba. Diketuknya pintu, diketuknya pintu. Setiap kata selamanya memang memperluang waktu, memperlambat gerak, tetapi setiap gerak selamanya menyita waktu.
Pada paginya, ketika Suramah telah pergi sekolah, Romlah mendatangi Wahab. "Kawini aku, nanti akan ku kawini," kata Wahab perlahan. Kata-katanya bukan saja perlahan tetapi kecut. Ia kecut, bukan saja kecut untuk melihat Romlah, tetapi kecut memandangi kaca di pagi itu. Dan yang benar adalah laki-laki itu kecut untuk memikul tanggung jawab atas segala yang pernah dibikinnya. "Kawini aku, kalau tidak aku laporkan pada kepala kampung." Tunggulah, kupikir-pikir dahulu," jawab Wahab. "Tidak," perempuan itu menangis. "Kawini aku, atau aku akan menjerit." Wahab mengumpulkan tenaga sekuat tenaga sekalipun napas di rongga paru-parunya. Hatinya jadi semak ketika itu. Kekecutan seorang lelaki senantiasa kelihatan pada waktu ia diuji untuk memikul tanggung jawab. Orang mungkin berani dalam bertempur, tetapi dalam satu hal mungkin orang harus menimbang tanggung jawab yang menyelip di atas nyawa manusia. "Kawini aku, atau aku akan bunuh diri." Jangan bunuh diri. Orang yang bunuh diri dimasukkan neraka," sahut Wahab. "Biar neraka, sudah terlanjur tak apa. Kau masih tak mau kawini aku?" tanya Romlah. Nanti Wahab gementar waktu akan mengucapkan kata-kata selanjutnya, meskipun itu telah ditimang-timangnya semenjak bangun tidur. Tetapi akhirnya ia berkata juga, "Nanti akan kawini juga." "Nanti akan kawini juga." Lega rasanya setelah mengucapkan kata itu. Perempuan itu menangis lantas menyerangnya dengan pelukan. Kini Wahablah yang ketakutan ketika menerima serangan itu. Ia tidak berbuat apa-apa, kemudian diam, kecuali berdiam seperti patung yang dipeluki. Perempuan itu akhirnya disuruhnya pergi. Sampai siang ketika Suramah pulang, ia masih menangis dan anak gadis kecil itu bertanya dengan manja, "Bu, kenapa ibu menangis, Bu?" Diamlah anakku. Ibu sakit, Bu." "Diamlah, jantung. Diamlah, Ama." Anak itu ikut menangis. Wahab mendengar tangisan itu, takutnya timbul lagi. Kini takutnya bukan kepada dirinya atau kepada Romlah atau kepada Suramah, tetapi takut kepada orang-orang sekeliling rumah, yang itu orang-orang banyak. Ia mendatangi yang mula-mula melihat kepadanya adalah Suramah. Dalam pandangan Wahab ketika itu, seolah-olah menuntut Wahab terhadap apa yang dilakukannya, tanpa pikir apakah itu masuk akal atau tidak. Kemudian ia memandang Romlah. Kali ini ia benar, pandangan perempuan itu meminta pertanggungjawaban agar si anak kecil ini jangan tahu apa yang telah terjadi. Tanggung jawab. Kehidupan berisi kata-kata perbuatan. Untuk dua-duanya dimintai tanggung jawab manusia atas nilai-nilai kehidupan. Itu telah lama terjadi semenjak perjanjian lama ataupun Quran ditulis tentang Eva dan Adam. Pada hari ke-15 setelah kejadian itu datanglah Romlah. "Bagaimana? Kenapa kau berdiam saja?" "Aku membutuhkan waktu untuk memikirkannya," jawab Wahab sungguh-sungguh. Tetapi Romlah berkata garang, "Jangan permainkan aku sekalipun aku babumu. Sekalipun aku babu, aku manusia juga. Dan sebentar lagi aku jadi ibu dari anakmu. Kawini aku." "Kau belum tentu hamil oleh karena itu," jawab Wahab enteng. Tapi sungguh-sungguh Romlah terdiam. "Aku tidak haid lagi," kata perempuan itu perlahan. "Maksudmu?" Wahab tak berani meneruskan. "Ya, kawini aku, bawa aku ke penghulu hari ini juga." Kalau pada malam dahulu perempuan itulah yang menyerah, kali ini Wahablah yang menyerah. Ia menyerah pada tuntutan layak dari kehidupan yang menagih utang-utangnya selama ini, yaitu tanggung jawab. Kenangan itu lenyap sesaat. Bila diangkatnya kepala, dilihatnya Kapten Berek Kandila dengan kepalanya yang berat itu tertidur dengan ngorok di hadapannya. Lantai air loji Portis yang membeli tangannya melupakan orang sejenak pada jabatannya.
Orang ini kaya dengan uang dan benda, sekalipun dalam pengakuan sehari-harinya dalam percakapan dengan Wahab selalu berisi dusta-dusta pada setiap orang bahwa sebenarnya ialah adalah orang yang paling miskin dengan kegembiraan sejati. Jadi bukan kegembiraan yang dibikin-bikin, kegembiraan sejati ada bila manusia tahu bahwa hidupnya bukanlah sebuah barang mainan yang mempermainkannya yang membuat dia ketawa. Tetapi kapten kapal bocor Kandila tidaklah demikian, melainkan seperti Wahab tahu, kapten ini seperti boneka yang dipermainkan oleh barang minuman. Bukan ia yang mempermainkan kapalnya yang bocor, tetapi kapalnya yang bocor yang mempermainkan itu. Jam portis itu dilihat Wahab telah menunjukkan angka 10:30. Detik-detik jam dinding di rumah Muthalib berdetak dengan ketukan yang lamban kedengarannya. Muthalib ketika itu sedang tidur di sebelah istrinya. Suramah itu tampak sesak napasnya karena memanglah setiap wanita hamil tidak bisa tidur dengan napas teratur. Muthalib tahu hari telah hampir setengah malam, tapi ia ingat dengan janji kepada pamannya di siang hari. Muthalib tahu hari telah hampir tengah malam, tapi ia ingat dengan janji kepada pamannya di siang hari. Suramah terbangun dilihatnya Muthalib belum tidur. Kakiku pegal-pegal, Kak Talib. Kata Suramah, aku tidak bisa tidur. Hei dengar, perutku bergerak-gerak. Katanya, bergerak-gerak lagi. Muthalib meraba perut istrinya seperti biasa dilakukannya, memang gembira. Ia merasakan bakal anak manusia itu berontak-berontak dalam perut ibunya. Ia tertawa perlahan sekalipun dipaksakan. Kenapa kau belum tidur? Aku ada janji dengan pamanku, katanya. Tidak boleh pergi, kenapa mesti mementingkan diri sendiri? Ia telah berkhianat kepada ibuku. Ia harus menebusnya. Aku kasihan padanya. Ia telah banyak berjasa pada diriku, melatih aku jadi dewasa, belajar berani melawan hidup. Juga pada kau, bukankah dia yang memasukkan kau ke sekolah SKP? Suramah terdiam, memang benar pikirnya, tapi bukanlah itu kewajiban. Sekalipun ia tahu bahwa Wahab adalah bapak tirinya, tetapi apakah bapak tiri bebas pula dari kewajiban sebagai seorang anak? Namun perempuan yang bakal jadi ibu itu terdiam saja. Aku tahu pamanmu berjasa padaku, atau mungkin pada setiap orang, tapi berbuat jasa dengan tanggung-tanggung, seperti dia mengawini ibu, itu juga suatu yan dan tak benar. Kak Talib, percayalah, aku memang telah membalas jasanya dengan air tuba. Memfitnahnya telah berlaku serong dengan wanita lain ketika ia pergi dahulu, cuma untuk memberikan bibit kebencian kepada ibuku, agar ibuku kembali kepada ayahku. Aku telah berhasil menginsapi ayahku untuk menginsapi hidup. Mengapa yang baik harus dirusak lagi atas kedatangannya? Apakah ia akan 2 kali dilukai? Aku tahu benar. Bagaimana sekarang ayah mati-matian bekerja di tanggul sawah? Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.